ketemu lagi di konten Santo X MPM ya. Santo X MPM. Malam ini kebetulan ada tamu jauh dari Jember. Nah, ini kita mau diskusi atau mau ngobrol-ngobrol tentang karburator Absolute Revo. Ini karburator Absolute Revo. Nah, sebelum tanya jawab, ini saya mau mereview sebentar. Sebetulnya kemarin di konten kemarin kan ada yang perbedaan karburator orisinil sama imitasi, terus kemudian saya sudah review juga karburatornya GLMAX ya. Review karburator GLMAX, pada dasarnya garis besarnya sama, tapi mungkin istilahnya perlu dibuka lah. Dibuka ya Mas Kevin. Ini dibuka dulu aja, jadi biar reviewnya biar enak, enggak istilahnya enggak satu-satu. Saya yakin karburator ini sudah pinter semua bongkar pasangnya, cuman saya mau menjelaskan satu-satu, habis itu nanti kita tanya jawab. Oke, sambil melepas, ini kita pelan-pelan coba review dulu. Ini namanya mangkok karburator, ini mangkok bahan bakar, ini kemudian ini baknya, tempatnya bahan bakar, dilepasin semua mas, tidak apa-apa. Terus ini pipa kuning ini adalah batas maksimalnya ketika bahan bakar itu masuk. Kalau dia melewati pipa kuning ini berarti karburatornya jenenge banjir. Artinya jarum pelampung ini harusnya menutup. Ini masih terbuka. Nah kalau ini nggak bisa rapat jarumnya, jarum pelampungnya ini kan nggak bisa rapat. Istilahnya ini kan ada jarum pelampung. Ini pemutus dan penghubung, atau ini sebagai kran atau pembuka dan penutup. Jadi kalau dia pelampungnya bergerak, ini istilahnya kalau dipasang di sini, pelampungnya bergerak naik turun. Biasanya karburatormu banjir, berarti yang bermasalah adalah dudukan jarum pelampung ini atau jarum pelampungnya. Jadi dua komponen itu yang ini ya. Jadi ini kalau dia kan posisi ini kan berarti terbuka, bensinnya keluar masuk ke mangkok. Tapi ketika dia tertekan bensin dari bawah, ini bensinnya penuh, dia naik ke atas gini. Ketika posisi naik, terus milih bensinnya masih keluar bensinnya, berarti ininya sudah aus. Jarum pelampungnya sama rumahnya mungkin nanti tidak presisi lagi. Jadi waktu harusnya rapat masih bocor. Terus kemudian pelampung kalau orisinil, karburator orisinil itu jelas dudukan untuk jarum pelampungnya jadi satu ini. Kalau yang imitasi biasanya ada platnya. Oke, kemudian buka spuirnya mas. Spuirnya kalau Absolute Revo itu spuirnya slow jet sama main jet ya. Slow jetnya ukuran 35. Tadi ada tanda bintangnya, bintang kehin itu. Ini ukurannya 88. Kalau Absolute Revo ini 88. Kemudian yang slownya itu 35. Terus fungsinya slow itu slow berarti kan posisinya untuk sepeda motor pada saat putaran rendah atau putaran stasioner. Nah, ini slow jet ini berfungsi pada saat mesin putaran rendah atau putaran stasioner. Karena kalau putaran rendah itu jarum skepnya ini jarum skepnya ini belum terangkat. Ini jarum skep ya istilahnya. Reviewnya saya nggak seberapa detail karena kalau pengen yang detail di karburator GLMAX saya sudah bahas detail itu. Ini jarum skep ini kan masih di bawah kalau posisinya stasioner atau gasnya belum dibuka. Jadi handle gas belum dibuka, jarum skep masih turun, berarti dia masih membuntu saluran untuk main jetnya. Main jet ini masih terbuntu atau tertutup sama jarum skep. Begitu jarum skep diangkat, ditarik atau ini terangkat ke atas. Nah main jetnya ini baru terbuka. Nah oke ya, konsepnya tetap sama bahwa slow jet itu untuk putaran rendah, main jet untuk putaran tinggi. Terus kemudian ada lubang di sini. Ini lubang ada slow air blade sama main air blade. Kemudian ini ada tambahan satu lagi lubang ini untuk ACV. ACV itu air cut valve. Jadi air itu udara, cut itu pemotong, valve itu katup. Jadi katup satu arah. Jadi ketika ada udara masuk, ini biar tidak terjadi kelebihan udara masuk, dia dipotong di sini, ditutup. Ada membrannya di dalam. Jadi supaya menghindari mari digas, gasnya dilepas terus timbul ledakan. Das atau meledos itu, makanya fungsinya ACV seperti itu. Oke,
Oke ya, kemudian kalau cuknya ini sama aja. Kalau kemarin cuknya pakai tuas, ini pakai kabel kalau absolute revo. Jadi ditarik pakai di handle setir sebelah kiri biasanya ada cuk gitu ya. Cuknya sama, fungsinya untuk apa cuk? Untuk memperkaya bahan bakar. Jadi pada saat dingin biasanya starter agak sulit. Nah ini dicuk supaya campurannya menjadi kaya, starterannya lebih gampang. Nah cuman apapun karburatornya fungsinya sama. Yang perlu digarisbawahi bahwa karburator itu fungsinya ya mencampur bahan bakar dengan udara sehingga menjadi kabut atau gas untuk suplai bahan bakar di ruang bakar. No. Kalau analognya yang keseharian ya tukang cat itu ambek semprotan obat nyamuk. Ini fungsinya itu menyemburkan campuran bahan bakar ambek kan cair dialiri udara, perbedaan tekanan tinggi akan mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Jadi nyemburnya berupa gas atau kabut. Oke, mungkin reviewnya nggak usah panjang-panjang. Ini dibuka ya, membrannya? Ya, buka ya, dan paham ya. Nah ini ACV atau air cut valve. Di situ ada pegas sama membran sama katup. Jadi biasanya itu istilahnya membrannya kalau sudah lama mungkin kotor atau mungkin sobek. Sering sobek ora? Sering. Sering ganti jenenge apa? Karet Ericsson diafragma atau membran. Ini adalah kalau di GL kan ada TPFC ya. Itu untuk akselerasi seketika. Tapi kalau Megapro sudah ada ACV-nya juga, Tiger sudah ada ACV. Nah ini komponennya cuman pegas. Ini ya, istilahnya pegas. Ini tetap, ini yang katupnya ini ada tuasnya kecil ini. Dia bisa maju mundur. Ketika dia terdorong maju dia nutup. Tapi begini tekanan udara dia sini buka. Jadi posisinya terpasang di sini. Nah, ini. Cuman masangnya cuman dimasukkan tok, masuk gini ditekan sama pin. Nah, ini apa fungsinya lah? Ini untuk saluran masuk ke sana. Jadi ini ada udara nanti masuk ke sini, kemudian keluarnya lewat ini. Ini membran ya atau diafragma. Menghindari ledakan, ini istilahnya meledos-meledos, ben gak meledos-meledos dipasang iki. Kemudian ada baut dua, ini satu adalah istilahnya setelan udara atau air scrape. Kalau ini throttle istilahnya penyetel gas. Jadi gasnya atau RPM-nya naik turunnya, setelan stasionernya ada setelan gasnya kalau karburator biasa manual ya, kalau pakai karburator. Kalau ini untuk nyetel udara. Ya, campuran udara yang normal itu 1 gram bahan bakar dibanding 15 gram udara. Tetap kalau mau melihat pembakaran yang normal dibuka businya. Ketika businya itu warnanya coklat atau merah-merah bata dan kering berarti campurannya sudah bagus. Tuh. Oke, karburator sih nggak paham aku wis pengen istilahnya teman-teman mau tanya tentang karburator. Kalau karburator mungkin kan kebanyakan ketika pergantian piston itu harus penyetelan spuir Pak. Kan karena sepedanya itu keluarnya gini. Jadi di perjalanan 40 km per jam itu kurang enak tarikannya. Kalau RPM atas enak. Gini, kalau karburator itu kan sebetulnya speknya kan masing-masing. Contoh absolute revo ya. Absolute revo kan memang karburatornya untuk absolute revo. Spurnya 3588. Tapi kalau ini pas dipasang no grand, yo grandnya terus di cc-nya dinaikkan dari 100 menjadi 110 mamanya. Otomatis kan nggak mungkin slow jet, main jetnya ini terus standatan, yo gak enak. Karena apa? Bensin yang boros itu belum tentu sepeda motor tambah enak. Bensin semakin boros loh. Contohnya ini, kalau biasanya kan kalau absolute revo dipasang grand ini kan kalau ini kan spuyernya kan 35 sama 88 toh. Tapi kalau dipasang grand, dipasang di grand terus kemudian cc-nya dinaikkan, speknya jadi 110 cc. Ya biasa nih, itu dipasang spuyernya yang 3875 atau 4075, biasanya kayak gitu. Kenapa? Spuyernya bahan bakar keborosan itu. Ya contoh lah, pasti kalau dibuka businya pasti hitam itu. Kalau kecepatan 40 itu dedal gitu ya. Berarti itu keborosan bahan bakar, busnya lah dibuka hitam. Jadi ke karburator absolute revo lah diganti spuyere, ya lu enak, putaran rendahnya enak, buat naik juga enak karena cc-nya cuma 110.
ngono lho, speknya merubah spuyer lah biasanya. Sama setelan udara. Berarti ketika dipasang di motor lain harus pengesetan ya? Ya lebih baik di setting. Yang dulu ya? Nggak ikut standar. Kan sepeda motor itu kan ono putaran rendah, putaran menengah, putaran atas. Nah kita mau biasa nih lek digawe arek-arek harian, ini ngomong harian loh ya. Harian itu kan orang maunya kan putaran rendahnya enak, putaran menengahnya enak, tingginya dawa tarikane kan ngono ya. Pasti kan maunya gitu. Tapi kalau gawe balapan kan nggak mikir putaran rendah. Ayo ono nggak balapan mikir no putaran rendah? Karena dia RPM tinggi terus. Ya itu beda lagi speknya. Artinya kalau spek harian yo nyobanya harus kecepatan rendah, kecepatan menengah, kecepatan tinggi, normal, settingnya yang karburator. Ini kan Venturi ini cuma 20 ini. Venturi ini. Kalau diganti karburator lebih besar, terus sisinya kecil. Ya belum tentu tambah enak. Iya. Ya omong apa Bin? Pertanyaan Bin. Ya itu kebanyakan dari bengkel itu keluhan karburator itu berbet pada RPM menengah. Berbet? RPM menengah. Itu apa dari campuran anginnya terlalu banyak? Kalau berbet putaran menengah itu kan gini, lah putaran rendah itu yang bekerja kan slow jet. Yo, ambek slow airblade saluran udara ambek slow JT. Artinya kan main jet belum bekerja. Nah, ketika putaran menengah itu kan yang bekerja main jet. Lah main jet itu kan posisinya kan presisi sama jarum skep. Ya. Berarti nggak posisi kan kudu press toh. Jarum skep ini jadi ngene lek. Kalau jarum skepnya ini sudah oblak. Ini oblak rumahnya oblak. Yo digas ngene, ya posisinya dia nggak stabil. Dedet ngono. Putaran menengah loh ya. Putaran tinggi nggak ada masalah karena ini naik pol kan naik toh. Begitu naik kan dia masih melompong, buka semua. Nah, yang masalah saat dia buka tidak penuh, ini posisi rumahnya jarum skep ini nggak presisi, ya otomatis dedet. Nah cara ngakalinya kalau sepeda motor sing biasa jarum skep iso disetel, naik turun klipe ya, ini iso disetel itu sama setelan udara. Kalau ini ya otomatis setelan udara kalau sudah nggak bisa diotak-atik pakai setelan udara nggak iso enak. Yes, berarti rumah jarum skepnya sudah aus. Sama mana ya? Kalau seumpamanya setelan angin ini biasanya kejadian kan sering macet. Nah, itu solusinya gimana? Kalau macet itu biasanya arah-arah kan dibor ya. Dibor terus habis itu diganti yang baru kan ya. Cuman sebetulnya kalau sepeda motor itu kalau tahu ya pemasangan awalnya loh ya. Kalau pemasangan awalnya sering disetel kayaknya nggak pernah macet. Karena memang nggak pernah diputar sama sekali kan kemasukan air masalah. Ini kan ketika kehujanan atau apa kan, loh kan air kan bisa menggenang di sini. Istilahnya banyune parkir nang ini. Kalau air di sini otomatis jadi kerak. Gitu. Berarti kerak otomatis kan sesuai macet deh. Makanya kalau posisinya kita nyetel seharusnya itu dratnya dikasih stempel tipis-tipis. Mau dibuka, pernah nggak nyetel karburator itu diresik? Kan jarang toh. Iya. Ya yang seharusnya kan itu dilepas saja, terus dratnya dikasih stempel tipis-tipis, baru dipasang lagi. Loh. Yang terjadi itu terus kalau dibuka disetel itu, kadang-kadang nggak disetel. Cuman intinya kalau kita melihat fungsi karburator ini sebetulnya kalau mekanik kan iso teko busi. Ya. Kalau businya warna coklat atau merah bata kering, terus pasti sepeda motor ku enak. Tapi lek businya hitam, ini boros. Lek businya putih berarti terlalu irit, kan lho. Ya apa maneh mau karburator isine iku iki ya. Kemungkinan apa? Saiki. Apa yang sering terjadi keluhan di lapangan? Mungkin dari kendaraanku mungkin sering banjir Pak. Jadi kalau tadi kan penyebab banjir itu karena ventilatornya. Ventilatornya itu masih bagus. Ventilatornya si api. Dan rumahnya masih bagus. Itu terus prosedurnya apa? Bisa disetel dari pelampungnya? Kalau pelampung Honda itu nggak ada yang bisa disetel kecuali NSR loh ya. Ngerti NSR nemoni nggak? 2 tak ya. Kalau NSR bisa diukur kan. Justru kalau kita nyetel NSR itu tinggi pelampung kita ukur standarnya antara 18 sampai 19.
mm ketinggiannya. Kalau kendean ya borosen, kalau terlalu tinggi terlalu irit. Tapi kalau ini es paten ini. Jadi ketika Grand, Supra, Prima, Karisma semua sudah paten. Jadi kalau ini bocor, ya ini ngomong bocor loh ya. Dengan catatan pelampungnya nggak bocor loh ya. Tapi kalau pelampung ini wis bocor, kemasukan bensin ya otomatis banjir terus karena pelampungnya tidak fungsi. Tapi kalau posisi ini masih normal, terus bisa dipastikan di jarum skep, jarum pelampung, jarumnya ini, ya, jarumnya ini sama dudukannya ini pasti aus. Kalau enggak, biasanya posisi samping-sampingnya ini berkarat, kerak. Karena motor biasa ya kasusnya motor lama nggak dipakai, gitu. Lek motor lama nggak dipakai, bensin itu mengandung air. Otomatis lek motor yang lama nggak dipakai, sepuyurnya ini jadi kuning kabeh. Lah iki yo samping-sampingnya oke, ujungnya jarum pelampung sama rumahnya itu presisi. Tapi samping-sampingnya ini dia nggak bisa bergerak bebas. Loh, akhirnya macet di situ. Yo banjir, Pak. ganjel. Ya ganjel loh. Artinya intinya kan cuman jarum pelampung itu cuman naik turun. Lek naik posisi rapet itu berarti presisi, berarti dadi koyok kran. Yo koyok kran biasa loh. Kalau dia posisi naik kan berarti kan rapet. Iya. Kalau masih posisi sudah naik tapi masih bocor berarti dia nggak presisi. Tapi kalau masih presisi, masih bagus jarum pelampungnya, terus kemudian rumahnya masih bagus tapi banjir, ya berarti sampingnya jarum pelampung itu mungkin naik turunnya nggak lancar. Biasanya karburator jarang atau sepeda motor jarang dipakai. Biasanya loh yo. Terus kasusnya karburator apa? Sering ada kasus gini, iya, jarum skepnya sering dipotong ya. Oh iya. Nah, tujuannya apa dipotong ya? Ngentengi gas. Ngentengi gas apa? Iya, biasanya seperti itu. Digawe ben enteng. Lebih enteng. Menurutmu bener apa salah cara motong piring? Kalau terlalu banyak mungkin kurang safety ya. Nah, terus Terlalu banyak. kalau menurut saya gini, karburator ini kan sebenarnya dari pabrikan kan sudah diukur, Pak. Oke. Naiknya kan ini bukan masalah enteng dan tidak loh ya. Lek enteng handle gasnya diganti piercing enteng ya enteng. Tapi kalau naik maksimalnya kan ini biasanya jarum skep kan kalau digas kan naik. Iya. Nah, naik maksimalnya kan dari pabrik sudah diukur. Berarti dengan per standar di gaspol dia naik maksimal. Berarti wis blong ini. Artinya naik maksimal itu jarumnya iki wis gak nutupi mana nang ngene slow jet. Nang ngene main jet. Ngono. Ini menurut saya nggak perlu itu. Terus gasnya bandang, pernah nggak? Iya, sering. Gasnya bandang ini biasanya kan arah-arah kan jarang. Karburator ini kan ada fiber. Fiber ya. Ya, fiber ya. Iya. Lah fiber itu biasanya sampai arah-arah kan dicopot, Iya. diganti packing loh. Iya. Iya nggak? Nah, sering. Loh, kalau di rel kena panas terjadi pemuaian enggak? Mulai. Mulet toh? Iya, mulai. Berarti berubah bentuk. Loh. Makanya masih CB, masih GL, masih bebek, kalau ini harusnya ada jenenge ebonit namanya. Ebonit ya. Jadi itu kan pendingin, pembatas antara mencegah karburator ini terjadi panas kan. Makanya dikasih ebonit. Tapi kalau itu dibuang, diganti packing atau ditempel ini supaya tidak semua dekat, ya efeknya pasti nah ini dudukan jarum skep, dudukan skepnya ini biasanya yang bermasalah. Berubah bentuk karena panas terjadi pemuaian kan aluminium alloy. Ini kan diral loh bahasanya. Iya. Ya. Oke, karburator apa mana ya? Kalau ya. Kalau di lubang venturi mungkin sangat berpengaruh nggak Pak? Jadi kan di karburator lain itu venturinya lebih besar, ada yang kecil. Itu apa menyesuaikan dengan bahan bakar di ruang bakar? Gini loh, kalau karburator itu kan ibaratnya kan nyuplai bahan bakar, Iya. makanan, podo mbak awak dhewe mangan. Ibarat sederhana ya. Awakmu sebetulnya makan satu piring itu cukup. Tapi kon memaksakan 2 piring. Kira-kira tambah iso mlayu apa gak? Tidak terlalu. Gak iso toh. Kebanyakan. Sama minum. Kon minum anggap aja 1 gelas, 2 gelas cukup lah. Kon tak kon ngombe 5 gelas kira-kira. Nah,
Artinya apa? Kalau mau naikkan spek atau Venturi-nya itu kita naikkan, kita harus lihat dulu cc-nya berapa, naik berapa dari standar naik berapa. Kemudian putarannya biasanya dikopling. Itu ono primer sekunder. Di belakang ada gear depan sama gear belakang. Nah, kemarin kan ada di channel apa videoku sebelumnya kan ngitung speed dong. Speed ya. Nah, ngitung speed itu kan ada. Jadi kalau kita ngomong torsinya sudah besar atau powernya sudah besar, cc-nya digodekno. Terus putarannya direduksinya mungkin diperkecil sehingga dia butuh, tergantung motor itu butuh power atau butuh speed kan gitu. Baru kita ngomong spek. Lek karburatornya 20 ya. Iki ngomong Venturi ini 20. Terus mbok unggahno dari 30 kira-kira mubazir enggak karburator mbuak? Bahan bakar mbuak enggak? Efeknya apa? Efeknya. Contoh, bisa enggak kan iki posisi anggap baik 20. Iya. Berarti ukuran manifolnya berapa? 20. 20 toh. Iya. Lah terus lek mau ganti 30, manifolnya dadi piro? Ya mungkin 30, Pak. 30. Ketika dibesarkan loh. Oke, 30. Pertanyaannya, nang ngene silinder kopi, saluran intake-nya aku dibesarkan enggak? Kalau ketika dibesarkan. Dibesarkan. Efeknya. Lho ya kan dibesarkan toh. Nah. Pertanyaannya aku dibesarkan, klepnya standar atau digedekno? Iya. Kan ngono. Artinya apa? Yo kalau kita ngomong selang, bahasa ya kan mbok banyu aliri banyu banter tapi nang jerone enggak iso mlebu. Otomatis kan parkir dhisik mundur lagi. Iya. Kayak nabrak tembok ngono kan mundur meneh. Kan berhenti di sini. Jadi enggak iso nyembur ngono kan. Artinya ya kalau berlebihan pasti enggak bagus. Menurut saya gitu. Jadi lek naikkan yo lek biasanya motoris grand yo sadar diri Pak, cc-ne 100, 110 yo. Lek naikkan Venturi yo 20 yo dinaikkan dikit lah. Ngono lho. Ya toh? Iya. Kalaupun dinaikkan speknya pasti dirubah nggak standar. Pabrik harus dihitung Pak, ono sing ngitung Pak. Cuman kalau ngomong karburator orisinil Pak, kalau ngomong karburator imitasi yo saya nggak ngomong Pak, karena imitasi itu jelek enggak, membantu bisa digawe motornya kok. Tapi kalau speknya lubang-lubang, kemudian saluran, presisi dan tidak kan kamu nggak iso tolak ukurnya apa. Jadi seperti itu. Dan kasus di lapangan apa kasus di lapangan? Yang sering membedakan ini skepnya ini sama metiknya itu Pak. Karena kalau metik itu sering aus, baret warnanya putih, yang ini kan hitam jadi putih gitu. Ya itu. Ya, kalau metik itu kan aku kurang review karburator vakum ya. Mungkin selanjutnya ya. Selanjutnya mungkin di konten selanjutnya aku pengen bahas ya. Nanti suatu saat pasti lah. Masa gini ya teman-teman, buat yang istilahnya di channel Santo X MPM itu bikin videonya itu tergantung Request. nemu barang apa. Pertama nemu barang apa sih? Sing ono nang ngarepku apa? Lah itu sing tak gawe konten. Kedua ada request, tapi aku ndek barange. Kalau request gak ono barangnya percuma, Pak. Apa sing harus di request? Aku ngomong tok dikira ngomong tok Mas gak dapus gak ono barangnya. Iya. Jadi intinya seperti itu. Jadi saya ulang lagi bahwa karburator itu fungsinya hanya mencampur bahan bakar dengan udara, menyemprot ke ruang bakar berupa gas atau kabut. Kalau manualnya ya semprotan obat nyamuk itu, ono tabunge, ada cairannya, dipompa. Berarti cairan di bawah ini tekanannya tinggi. Karena dipompa akhirnya dia naik ke atas, kesedot ke atas, kesembur, keluarnya berupa kabut. Kalau tukang cat, biasanya kan catnya nang ngene, nah ini kan cat lho, tukang cat lho, kan tabungnya isi cat. Terus dikai udara toh, udara ditekan mburi dialiri udara, dia nyemburi rupa gas, kabut. Ini fungsinya seperti itu. Ya perbedaan tekanan. Jadi tekanan yang lebih tinggi akan mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Tekanan loh yo, bukan aliran loh yo. Ya. Kalau alirannya semakin tinggi, aliran udaranya tekanannya semakin rendah. Ngono lho. Aja diwalik. Jadi di mangkok itu tekanannya tinggi. Di aliran udara yang tinggi itu tekanannya rendah, dia akan ke sana. Lek putaran rendah sing main slow jet sampai slow air blade, kalau putaran menengah dan tinggi ya itu otomatis yang main yo main jet sampai main air blade. Slow jet ya tetap main, tetap keluar dia karena dia masih nggak tertutup.
Cuman peran utamanya di main jet. Iya, mungkin karburator gak usah suwe-suwe lah. Kalau suwe-suwe malah bosen. Ya, Pak. Paham dong, garis besarnya paham dong. Terus ini ACV itu air cut valve. Air itu udara, cut itu pemotong, valve itu katup. Jadi katup pemotong udara, aliran udara. Jadi supaya nggak meledos-meledos, digas, diculno nggak meledos-meledos, makanya dipasang ACV. ACV ini biasa ya penyakitnya membrannya ini suwek, gitu. Bisa tok, biasa ya. Kalau juk sama, sepuyur sama, yang lain mungkin karburator nggak terlalu ini. Terus ini di bawah ini ada filter ya, saringan ini. Ini bawah 17 ini selain nanti di selang ada saringannya, ini dibuka, di dalamnya ada membran, ada filter supaya bensin yang masuk ini bersih. Ini bensinnya buliot gini. Di iki aja lali, iki ireng iki, sil iki. Jadi engko lek iki ana sile nang kene. Lek iki gak dipasang bocor iki. Sile ya, hati-hati hilang. Oke, mungkin karburator itu cukup ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, bisa buat sama-sama buat belajar. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.